review yang sudah pernah kita dapat, terutama yang ini nih, yang tabel sederhana gitu ya. Oke, nah sekarang umur dengan jenis kelamin. Ya, misalnya buat contoh ini aja. Jadi kita ingin buat umur ini kan datanya adalah data kuantitatif, ya. Jadi data kuantitatif. Jadi berbentuk angka. Kemudian kalau jenis kelamin itu datanya bukan kuantitatif tapi kualitatif, ya. Jadi kualitatif laki-laki itu, perempuan itu kualitatif, jadi bukan angka. Nah, sekarang kita lihat misalnya bagaimana cara menganalisisnya atau mereviewnya. Nah, ini saya masukkan data ini, ya, umur dengan jenis kelamin. Saya copy ke bawah, ya. Nah, umur dan jenis kelamin saja. Terutama nanti yang lain tinggal ngikuti, ya, karena yang lain ada angka, ada yang bukan angka atau huruf, ya. Nah, itu angka. Umur adalah, saya katakan ini angka, ya, numerik, kuantitatif. Itu ya, itu yang umur. Ya, saya berikan ini bold gitu ya, supaya jelas gitu. Nah, itu umur adalah angka. Ya. Nah, nanti waktu data di skripsi itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya, data kuantitatif bisa berbentuk angka atau misalnya hasil belajar, ya, motivasi belajar apa dan sebagainya, itu adalah bentuknya kuantitatif. Kemudian kalau jenis kelamin itu angka atau non numerik, ya, kita sebutnya di sini bagian dari kualitatif, ya, kualitatif. Jadi ada angka yang atau data, kita sebutnya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini yang jenis kelamin. Ya. Nah, kemudian umur, kita ingin susun apa yang kita sebut stem and leaf diagram. Kita susun di dalam urutan. Nah, jadi berurut. Jadi data ini kan yang kita sebut stem and leaf diagram, atau stem itu kan dahan, ya. Leaf itu adalah daun. Jadi diagram dahan-daun, ya. Nah, ini kita coba. Tadi umur itu kita salin, ya, kita bagi 4 nih, 10 gitu, ya, bagi 4. Nah, saya saltam dulu, ya, dulu, kemudian saya hilangkan ininya. Nah, oke. Nah, ini umur, ya, saya besarkan semua, input. Nah, ya. Nah, kita tahu di sini dari umur ini kita lihat ada data terkecil, ada data terbesar, gitu, ya. Oke, kalau kita lihat data terkecilnya berapa? Lihat dari situ. Coba terpintas selalu gitu dari data ini yang terkecil berapa? Coba. 22, atau data minimum, ya? 22. Saya beri tanda, ya. Ini adalah minimum. Ya, saya beri tanda 22 itu adalah yang minimum, ya. Saya tulis di sini min, ini minimum, gitu ya. Di rumah ini oke. Kemudian yang maks apa? Ya, maksimum 55, Pak. 55. Nah, 55, ya. Ya, ini kita sebut max, ya. Nah, maksimum. Nah, kemudian kita buat di sini umur minimum 22, maksimum 55. Nah, rangkaian angkanya, ya, rangkaian angkanya itu kan kalau 22 itu kita sebutnya 20-an, gitu, ya.
Nah, kalau 55 berarti 50-an. Nah, antara 20-an dengan 50-an berarti kan ada angka 30-an dan 40-an. Ya, walaupun kita belum lihat apakah ada angka 40-an, angka 30-an gitu ya. Tapi kita sudah buat range angkanya atau rangkaian angkanya 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Berarti angka itu berkira 20-an sampai 50-an gitu. Ya. Contoh. Kemudian misalnya ada data A misalnya. Minimumnya 25, maksimumnya 76. Berarti rangkaian angkanya adalah 20-an sampai 70. Nah, gitu. Jadi bisa lihat kan. Mana stem and leaf diagramnya? Nah, kita lihat di sini. Kita buat yang 1-an, yang 1 satuan. Karena misalnya 29, puluhannya 20, 9 adalah satuan gitu. Nah, sebelum itu kita susunannya ya. Nah, saya terang. Kan gitu ya. Nah, ada yang masuk lagi nih. Oke, Esi. Ya, nih. Sekarang gini, angka kita susun di sini. Ya, pertama adalah 20-an. Nah, ini 20-an, ya. Berarti 2 gitu, ya. Kemudian 30-an berarti 30-an di sini, ya, hijau. Kemudian 40-an. Nah, kita beri warna misalnya. Oke, gitu ya. Kemudian ini 50-an. Nah, kita cari satuannya sekarang gitu ya. Satuannya seperti apa? Kita lihat dari data urutan ini dari awal gitu ya. Ya. Dari awal. Pertama, nilai yang paling kecil kan 22. Maka kita tulis satuannya di sini begitu. Ya. Yang terbesar adalah 55, maka kita tulisnya di sini 5 gitu ya. 55. Tuh, 22, 55. Baru angka yang lainnya. Angka yang lain kita urutkan dari awal. Di sini ada 31, 33, 35, 33, 36. Nah, saya tandai supaya lebih mudah. Baru 5 yang kita masukkan. Ya. Ya. 5, 3, 31 berarti satuannya 1, 35, 36. 1, 35, 1, 36. Tapi belakangnya 3 ya. Ini 1, 3, 5, 3, 6 gitu ya. Tuh. 1, 3, 5 ya, 1, 3, 5, 3, 6. Dah ya, yang belakangnya ini. Nah, kemudian sini 6, 1, 7, 3. Tapi belakangnya depannya 3 ya. 6, 1, 7, 3. Ya. 6, 1, 7, 3 ya. 6, 1, 7, 3. Nah, gitu. Ya. Nah, 55 sudah. Berarti yang kolom kedua, umur. Yang ini. 32 ya. Berarti 32, 29, 30. 32, 29, 30 ya. 32 ini 2 di sini, 29 berarti di sini. Nah. Gitu ya. 30. Nah, berarti masuk di sini 3 bagiannya. No. Nah, ya. 32 29, 30. 23, 30, 29. 23, 30, 29. 23 ya. 30 tuh ya. 30 lagi ya. 29. Nah, gitu. Ya. 23, 30, 29. Ya, berikutnya 30, 28, 29. Nah, 30, 28, 29. Ini 0. Oh, belakangnya 30, 28, 29. Nah, nanti terakhir lagi 30. Nah, masuk 30. Nah, seperti itu, ya. Terusnya. Sekarang ada yang masuk lagi nih. Masuk lagi. Sela roh. Ah. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Tuh, masuk ya.
Kolom yang ketiga, caranya seperti itu. Ya, jadi gampang nanti kalau udah kita urutkan, oh datanya minimum, maksimum, median, modus udah kelihatan jadi ya. Oke, 28, 28, 25, 25. Nah, 28, 28, 25, 25. 8, 8, 25, 25. Nah, 22 kan udah ada nih tadi. Yang minimum kita udah masukkan. Jadi kita latih. Kemudian 27, 26, 26. 7, 6, 6. 27, 26, 26. Ya. Kemudian 23, 23. 23, 23. Ya. Tuh udah 30. Terakhir berikutnya kolom yang ke terakhir. Nih. 35, 30, 31. Nah, ini sekarang 3. 35, 30, 31. Ya. Kemudian 29, 32, 31. Ya. 29, 32, 31. Ya, 29, 32, 31. 29, 30. Nah, ini 29, 30. 29, 29, 30. Ya. Baru terakhir 27, 28. 7, selesai. Itu. Berarti yang 4 ini kan kosong. Kita lihat jumlahnya ada berapa banyaknya bilangan. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti banyaknya bilangan ada 19. Gitu. Ya. Berikutnya. Ya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti 20. Ya. Nah, yang 40-an ada nggak? Nggak ada. Berarti kita tulis 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini 50-an satu. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semuanya adalah 40. Ya. Nih, jumlahnya adalah 40 bilangan. Nah, gitu. Cara ya. Nah, tapi udah urut dia. Ya, sudah urut jumlah 40 bilangan. Nah, kalau kita urutkan dari sini, ya. Ini kan belum urut nih, 29, 39. Mana yang paling kecil? Paling kecil berapa di sini? 22 ya. Nanti kemudian 23. Nah, kita urutkan satuannya begini. Nih, kita urutkan. Belum urutkan. Atau hilangkan dulu yang bilangannya 0. Nih, 4 nggak ada 40-an. Ya, kita hilangkan. Sama. Ya. Berikutnya baru urutan. Ini belum. Nah, saya urutkan. Ascending. Ascending itu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, oke. Terkecil ke besar. Kalau ini kita lihat aja yang sini. Ya. Nih. Ini kan baliknya boleh 2-nya di depan sini ya. Saya ganti dulu. Apa kan 2 tadi kita masukkan yang terkecil, tapi 2 yang di sini dihapus. Nah, ya sesuai dengan yang di atas, ya. Nah, berarti kita lihat di sini secara urut, berarti di sini 22, ya. 3-nya ada berapa? Gitu. 3, 3, 3, 3. Jadi urutannya nih, tuh ya. 2, 3, 3, 3, 3. Nah, kemudian 5-nya ada 2. 5, 5, 5, 6, 6, 6, 2, ya. 7, 7, 2, ya. 7, 7, 2. 8, 8, 8, ada 4. 8-nya 9-nya ada 5. 5 juga 19. Jadi urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berikutnya untuk yang 30-an juga begitu. Pertama adalah 0, 0, 0, 0. Ya. 0 6 kali. Ya. Kemudian 1 4 kali. Urut. Ya. Kemudian 2 2 kali. 3 3 kali. 5 2 kali. 6 2 kali. 7 1 kali. Semuanya 20. Gitu. Nah yang ini 1. Nah, urut. Nah urut lebih mudah. Nanti menyusun misalnya berapa sih antara misalnya 22 sampai 25, nah, sekian orang gitu ya. Kemudian 26 sampai 28 sekian orang ya. Jadi kelihatan lebih mudah. Kalau kita mau jumlahkan, ini saya langsung jumlah. Nah, berarti kan ini ada 20-annya ada 19, kita hitung nih.
20-annya ada 19. Berarti kita hitung 380. Itu yang puluhannya, ya. Sekarang yang satuannya kita hitung di sini. 2-nya ada nih, ya. Kalau jumlah 2 kan ada 1, artinya 2 kali 1 gitu ya. Nah, itu sama dengan 2. Ya. Kemudian 3-nya ada 3, 3 kali 3 9. 5-nya ada 2, 10. 6-nya ada 2, 12. 7-nya ada 2, 14. 8-nya ada 4, 32. Pak, ya kan itu. 9-nya ada 5, 45, ya. Nah, sekarang baru kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Nah, kita hitung di sini yang satuan. Nah, ini yang satuan. Saya pakai kuning ya. Yang satuannya kuning. Nah, gitu. Kalau kita jumlahkan, ya, ini 2 tambah 9, 12, 14, 32, 45, 120, gitu ya. Maka satuannya kita sebut ya ini. Nah, jumlah baris berarti adalah 380 ya ditambah 124, jadi 504 gitu ya. Jumlahnya pokoknya yang 20-an, semua jumlah 20-an itu ada 504 gitu. Nah, ya sekarang yang 30-an itu juga sekarang 30-an, berarti 30 kali 20 karena banyaknya bilangan 20 ya, berarti 30 kali 20 600. Nah, ini saya warna dulu lagi, dia puluhan ya. Nah, ya. Uang kita aja yang artinya yang kalau rupiah satunya nggak berharga gitu ya, walaupun sebenarnya berharga ditambah 1 juta kurang di 1 ya kurang dari 1 juta, tapi maksudnya kalau buat dibelanjakan kan nggak usah begitu. Uang 100 rupiah aja kita udah nggak dipakai kan gitu ya. Lain sama uang dolar. Kalau 1 dolar mahal, atau 1 rial gitu ya. Kalau Anda misalnya ke Arab Saudi misalnya, bakso ada 6, tulis 0 kali 6 ya, 1 kali 4 ya, 2 kali 2 gitu ya. Jadi mudah jadi jumlah ya. Nah, kalau kita ini kan, jadi jumlah ini adalah 46. Jadi jumlah satuannya tuh ya, satuannya adalah 46 ya. Nah, kalau dijumlahkan berarti kan 600 ditambah 46, jumlah baris kedua berarti 646 ya. Jadi yang baris ketiga 646 ya. Karena jumlah baris ketiga karena cuma 1, ya udah berarti 50 kali 1 ditambah 5 gitu. 5-nya itu ini angka 5 ya, 50-annya 1 ditambah angka satuannya adalah 5 gitu. Ya, 50-annya 1 di sini ya, ditambah angka. Nah, ini satuannya. Saya buat gini, warnanya saya bedakan. Ini adalah puluhannya. Ya, puluhannya warna ini ya. Kemudian ini satuannya. Ini satuannya. Nah, gitu ya. Berarti jumlahnya 55. Totalnya, jumlah total atau grand total seluruhnya tinggal ditambahkan. 504 ditambah 646 plus 55 berarti 1206 ya. Nah, sekarang kalau kita hitung rata-rata kan, kalau rata-rata kan biasa Anda udah ngerti ya, walaupun nggak pakai rumus-rumus itu, berarti kan banyaknya N tadi ya. Nih. N-nya adalah N-nya 40 ya. N sama dengan 40 gitu ya. Kemudian kita sebut di sini sigma X. Misalnya sigma ini jumlah ya, bisa buat simbol ya. Sigma X sama dengan 1205. Nah, gitu. Maka rata-ratanya ya min rata-rata ya begitu. Jadi saya hitung gitu. Ya, rata-rata sama dengan 1205 ya dibagi 40. Nah, berapa tuh?
Coba berapa? 1200 bagi 40 kan 30. Ya, sekarang 5 per 40 seperberapa berapa? 0,125 ya kan? Jadi berapa? Coba. 30,125. Ya, ya enggak? Betul ya? Kalau ngitung 1000 itu 1200 bagi 40 berarti 30. Sekarang 5 per 40 ya. Nah 5 per 40 kan 1/8 ya. Nah 1/8 itu kalau 1/8 kan 125 ya, 0,125 ya. 400 ya. Jadi 30,125. Berarti umur misalnya kita sebut aja di situ umur guru ya, misalnya umur guru ya itu berkisar 30 tahun gitu. Kalau itu rata-rata ya 30 tahun. Nah, kalau dibulatkan 30 tahun. Oh, berarti rata-ratanya umurnya 30 tahun. Sekarang kita lihat benar nggak umur 30 tahunan gitu kan. Karena yang banyak 30 ini kan ini 0 ini yang 30-an 20. Jadi umumnya 30-an. Walaupun bedanya sedikit 20 nih. Karena 30,1. Karena ada nilai 55 yang jadi pentingnya ya. Ini 19 di sini 21 seolah-olah di atas 20 tahun. Ya di atas 29 tahun. Nah, jadi umurnya itu rata-rata. Contoh ya. Itu menyusun tabel. Sekarang menyusun tabel sederhana seperti apa dari sebentar ada yang masuk lagi. Sofi dia, Sofi. Ya, nih. Sekarang kita buat tabel sederhana. Tabel sederhana kita buat aja umur 22. Kan 22 ada 1 gitu. Jadi mudah. Ya, kemudian 23 ada 3 ya. 25 ada 2 ya. 26 ada 2, 27 ada 2, 28 4 gitu ya. Kemudian 29 ada 5 ya. 30 ada 6 gitu ya. Kemudian 31 ada 4, 32 ada 2 ya, 33 ada 3 ya, 30 berapa? 35 2, 37 1. Tuh. Nah, jumlah 40. Baru kita buat persentasenya sih. Tuh. Ya, 1/40 itu kan kali 100% ya. 100 dibagi 40 itu aja sama dengan 2,5. Kalau 3 kali 3 aja, 2,5 kali 3, 2,5 kali 2, 2,5 kali 2, 2,5 kali 2, 2,5 kali 4, 2,5 kali 5, 2,5 kali 6 dan seterusnya. Caranya seperti itu ya. Nah, itu caranya menggunakan stem and leaf diagram ya, atau diagram daun. Tuh. Kalau yang angka, nanti coba yang lainnya seperti apa ya. Berikutnya distribusi jenis kelamin. Nah, ini kan saya katakan tadi distribusi jenis kelamin itu adalah dia data kualitatif ya. Ya, kita lihat aja kalau data kualitatif gini aja, kita lihat yang laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Yang paling gampang kita lihat aja yang laki-laki, yang sisanya perempuan. Itu aja dari sini. Coba lihat laki-laki. Ya. Dari awal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 laki-lakinya. Nah, kalau dari 40 laki-lakinya 11 berarti perempuannya kan 29. Ya, ada yang masuk di sini. Paras. Oke. Ya, sama ya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Distribusi jenis kelamin responden berarti jenis kelamin responden laki-laki 11 gitu ya. Kemudian perempuan 29. Ya, dicari di sini ya. Kali 2,5. Ya, 11 kali 2,5. Berarti 27,5 ya. 25 ditambah 2,5 berarti 27,5 ya. Perempuan 1%. Nah,
Itu ya cara awal ketika kita membuat tabel sederhana, ya, baik yang berbentuk angka maupun yang berbentuk non angka, non numerik, bukan angka, ya. Nah ini tapi satu-satuan gitu. Nah kalau lihat dari sini kan kurang efektif nih, gitu. Banyak banget panjang. Nanti kalau misalnya umurnya dari 22 sampai 100 tahun, newsnya juga panjang. Nah itu kurang efektif. Nah nanti untuk angka itu biasanya kita sebutnya menggunakan tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi nanti ada interval. Nah, ada interval. Nanti kita contohkan, ya. Nah, ini nanti saya share. Nah, sekarang saya mau masuk ke nah, ini ada kita sebutnya data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Jadi bisa saja tadi data umur dibuat beberapa kelompok, ya. Hendaknya diusahakan agar interval kelompok sama besar. Biasanya untuk jumlah responden yang cukup besar. Nah, jadi kalau respondennya banyak itu ya, nanti waktu penelitian skripsi kan biasanya kita respondennya lebih dari mungkin aja lebih dari 50, lebih dari 60, kan banyak gitu. Kalau kita urutkan menggunakan tabel sederhana saja, itu terlalu panjang nanti tabelnya. Maka kita sederhanakan menggunakan daftar distribusi frekuensi. Ya. Nah, nanti saya langsung kerjakan saja. Ini ada yang masuk lagi. Ya. Nah, data ini, nah, nanti saya masukkan ini kan data. Ya. Nah, ini data distribusi frekuensi. Kita lihat coba data ini. Coba perhatikan data ini. Coba lihat. Pertanyaan saya sekarang gini. Ada berapa banyak angka di sini? Berapa banyak? Ini palanya, sampelnya berapa ukurannya? Berapa banyak? Coba, kita tunggu. Gitu. Berapa? Berapa? 50 bukan, Pak? Iya. Betul. 50 ya. Berarti N-nya 50. Nah. Kalau udah data ini berarti kan kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Caranya sama seperti tadi menggunakan stem and leaf diagram. Nah, nanti saya contohkan, saya masukkan ya. Sekarang saya pindahkan ke Word data ini ya. Saya udah pindahkan. Tuh. Ya. Saya udah pindahkan nih. Ya. Misalkan sedikit deh. Jadi 50 ya. Makanya sini banyak data adalah 50 ukuran sampel. Sekarang jika dibuat tabel sederhana, buatlah stem and leaf diagram dulu. Ya, diagram dahan daun. Contohnya seperti tadi yang saya berikan barusan ya. Nah, oke, nilai minimum. Nah, kita lihat di sini. Nilai minimum adalah 22. Nah, ini ya, itu 22 nilai minimum. Nilai maksimum kalau melihat nilai minimum gini caranya gini. Lihat garis ini, yang paling kecil misalnya ini. Oh, udah dapat 22 ada, oh nggak ada. Nah di sini, oh nggak ada yang lebih kecil 22. Berarti memang di sini ada, oh nggak ada. Berarti memang minimumnya adalah 22. Begitu juga nilai yang maksimum. Baris pertama yang maksimum berapa? Lihat. Oh di 80 ini katanya ya 80. Ada di bawah yang lebih besar dari 80. Oh nggak ada. Yang di sini
Oh ternyata ada. Nah, ini adalah 86. Gitu. Jadi maksimumnya adalah 86 gitu. Nah, makanya saya buat gini. Ya, saya berikan warna kuning, ini 22 yang minimum, warna biru itu yang maksimum. Gitu ya. Pertama. Jadi minimum udah ada, maksimum ada. Udah. Nah, kalau kita lihat tadi ya, rangkaian datanya. Kalau 22 berarti kan 20-an. Ya. Nah, kisarannya sampai 86 berarti 80-an, ya. Berarti nanti angkanya tersusun dari 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an gitu. Jadi 22 artinya mewakili 20-an. 86 artinya 80-an. Nah, gitu. Ya. Nah, kita buat di sini satuannya. Nah, nih, saya hapus ya. Supaya gampang nanti. Dah, tuh ya. Nah, misalnya saya tulis di sini. Nih, 20-an, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya. Jadi selalu susunannya gitu. Tapi kalau nggak ada nilainya berarti 0. Dia dihilangkan. Nah, gitu. Ya, nih 20-an, 30-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Nah, sekarang kita lihat dari angka ini, ya. Pertama nih, ya. Saya kecilkan sedikit, ya, supaya bisa kelihatan semua. Ada yang masuk lagi sebentar. Ada yang masuk. Putri, oh Putri Arianti. Oke, good. Ya. Nah, ya, kita lihat di sini. Nah, lihat dari angkanya. Nah, pertama angka 55. Ya, 55. Tulis di sini, berarti dia diadanya di belakang 5 satuannya. Nah, gitu. Kemudian 48, berarti di sini 8, gitu, ya. Kemudian 22 di sini. Ya, 49 itu juga 9 di sini, ya. 78, 8 gitu ya. Kemudian 59, 9 ya. 27, 27 ya. 41, 68, 68 gitu ya. 54, 34, 54, 34 tuh ya. 80, 68, 0 sini 68, 8 lagi gitu ya. 42, 73, 273 sini. Oke. Kemudian 51, 76, 176. Nah, baris pertama sudah oke, ya. Dan baris kedua 45, 32. Ini 5, 32. Ya. 53, 66. 3 di sini 66. Nah, 32, 64. 32, 64. Oke. Kemudian 47, 76. 47, 76 ya. 58, 75, 58, 75. Tuh. 60, 35, 60 di sini 0, 35 masuk 5 ya. 57, 73. Ya. 7, 7 ya. 57, 73. 3 ya. 38, 30. Nah, ini 2 kali. 8 dan 0 ya. Tuh, ya, 44. Ya. Baris kedua udah. Oke. Sekarang baris ketiga 54, 57. 47 ya. 72, 67. 72 67 ya. Kemudian 51, 86. 51 1 ini 86. Ya. Kemudian 5, 3, 7. Ya. Ya. Kemudian 69, 69, 71. 69, 69, 71. Nah. Kemudian 52, 25. 52, 25. Nah. Ya. Kemudian 47, 63.
Semua harus satu persatu gitu nih. 4763. Oke. Kemudian 5964. 59 ya, 64. Dah, selesai. Nah, itu belum terurut. Sekarang kita urutkan. Yang paling kecil kan 2, baru 5, 5. Ya, ini di sini. Tuh, 2, 5, 5, 7. Urutkan lagi di sini. Mulai dari 0. 0, 2, 2, ya, 4, 5, 7, 8. Urut. Yang ini juga gitu urut. 1, 2, 4, ya, 5, 7, 8, 9. Dan seterusnya. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Diurutkan. 0, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Ya, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 8, 0, 6. Nah, yang ini nih yang kita pakai nanti. Ini yang sudah urut. Ya, saya beri warna berbeda. Nah, menunjukkan bahwa gitu. Ya. Itu yang kita sebutnya adalah Inggrisnya ya ascending. Nah, ascending ya. Kalau dari besar ke kecil itu disebut descending ya. Descending. Ascend itu naik ya. Oke, ascending ya. Dari terkecil ke terbesar. Nah, data ini penting. Nanti kita gunakan data ini ya. Nah, untuk apa? Kita lihat lagi di sini. Tabel distribusi frekuensi ya. Kalau mengurut data aja kan panjang nih. Kalau misalnya tabel sederhana ya, saya buat data tabel sederhana jadi begini ya. Tabel saya buat tabel sederhana. Nah, dari misalnya siapa? Motivasi kerja guru ya. Tentang motivasi kerja guru. Nah, misalnya motivasi kerja guru ya. Guru. Oke. Kalau kita pakai tabel sederhana, berarti kita bentuknya begini. Ya. Set. Tabel. Tabelnya. Oke, ya. Oke, di sebelah sini. Terus, nah itu masuk ya. Nah, misalnya data ini, kita sebut di sini motivasi kerja guru, ya. Kemudian di sini F frekuensi, ya. Frekuensi, Nah di sini baru persentase. Nah, siap. Saya sebutkan ini. Ya Bu. Maaf ya. Iya. Nah, gitu ya. Nah, dan saya ketengahkan semuanya. Nah, ya. Nah, terus tabelnya saya buat begini deh, ya, pakai desain. Nah, gitu ya. Ada jalan bentuknya bisa dilihat nanti. Oke. Nanti aku tabel sederhana. Tabel sederhana. Ya. Nah, nanti persentase terlalu besar saya masuk. Dah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, nih, urut aja nih. Tuh. Berarti kan nih, ya, yang ini belum. Ini yang udah urut. Ya. 2557 berarti 22 ada 1, 25 ada 2, 27 ada 1. 22, 25, 27. Nah,
Sini 1, 2, 1. Nah, ya 4. Kemudian di sini 30. Ya, saya dulu copy aja. Kita lihat di sini kalau baru saya hapus lagi. Ini 30-an. Berarti kan 30 ya. Ini 30 32 34. Nah, gitu. Ya, hapus lagi. Nah, ini tabel sederhana. Tapi panjang jadinya. Ya. Kemudian ini 40-an. Ya. 40-an. Bisa yang sini ya. 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 40-an berarti 41, 42 gitu ya. 41, 42, 41, 42. Oh, kurang dia. Bentar. Set below. Oke. Ya. Oke. 40-an. Masukkan di sini dulu, ntar baru saya hapus gitu buat nah, oke 41 1 42 1 44 1 ya 45 1 47 nah, 2 ya 48 49. Nah, saya hapus ini ya 41 ini sini 1 1 1 1 2 1 1. Jadi kalau nanti skripsi di beber begini bisa 2 halaman nanti ya. Cuma buat tabel aja. Tabelnya nggak efektif. Oke, itu dari 40-an ya. Oke, sekarang 50-an. Nah, ini 50-an. Saya copy di bawahnya supaya 50-an. Nih. Ya. Berarti 50-an tuh. 51 ada 2. Ya. 52 ada 1. Ya. Kemudian 53 ada 1. 54 ada 2. Ya. 55 1 ya. 57 ada 2. 57 2 ya. 58 1 tuh ya. 59 nah. Ini masih kurang panjang kan ya. 58 ada 1 ya. Tinggal 59 ada 2. 59 nanti 2. Nah, saya hapus lagi yang di sini untuk lihat itu aja. Dekatnya. Oke. Nah, sekarang dari sini ada lagi baru 50-an, panjang sekali ya. Sekarang 60-an. Nih. Lagi. Saya masukin di sini. Ya, 60-an. Berarti 60. 60 1 3 1 64 2 coba ya 66 1 ya 67 1 ya 68 2 69 1 ya 69. Nah, panjang jadi tabelnya bisa 2 halaman ya, buat tabel aja
Ya, itu yang kita sebut tidak efektif tabel sederhana. Karena datanya banyak, frekuensinya kecil-kecil, sedikit-sedikit, itu baru 6, sekarang 7. Ya. Ada cara. Sekarang 7. Masukkan di sini. Ya, 7. 7 1. Ya. Ada 1. 7 2. Ada 1. 7 3. Ada 2. Ya. 7 5. 1. Ya. 7 6. Nah, ini masih kurang lagi. Ya. 7 5, 7 6, 7 6, 7 6, ada 2, ya, 7 8, ada 1, ya, terakhir di situ 80, 86, ya, ini, 80, ya, 80, 86, ya, tuh, 1, 1, nah, baru di sini jumlahnya. Jumlah di sini 50, ya, 50, ya. Ini persentasenya 100, nah, 100%. Nah, kalau persentasenya berarti kan di 50, berarti 1 nih, ya. Berarti kalau yang 1 kan 100 dibagi 50, 2, di sini 2, 4% maksudnya, ya. 2, 4, 2, 2 lagi 4, ya, 2, 4, 2, 4, ya, 4 di sini, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, ya, 2, 4, ya, 2, 4, 2, nah, jumlahnya 100%. Oh, ini 2, ya, nah, 100%. Nah, kalau lihat dari tabelnya, coba deh, kan panjang nih. Nah, ini kita katakan tabel sederhana tidak efektif. Maksudnya tabel sederhana jadi tidak apa ya istilahnya, efisien lah, bukan efektif, tidak efisien, ya. Ya. Nah, saya bilang gini, yang terlihat, ya, tabel sederhana di atas, ya, bilang tapi tidak efisien. Ya. Tabelnya terlalu panjang. Tabel terlalu panjang. Nggak menarik juga, ya, orang tabelnya sekali. Waduh. Kalau misalnya gini deh, tingkat pendapatan masyarakat Indonesia, wah, terus kemudian dari yang terkecil sampai yang terbesar dijejerkan, tabelnya kan nggak saya selesai itu dari satu buku, ya, ada yang dapatnya sekian, makanya biasanya gini, pendapatan kurang dari 1 juta, berapa orang, ya. Saya buat ini, kata saya tidak efisien. Ini saya garis ini pakai warna kuning, terlalu panjang, ya. Sekarang yang saya ambil yang urutan saja, ini yang sudah urut, ini saya hapus ini, ya, ya, kolom, ya. Nah, itu jadi sini nih, jadi sudah terurut. Puluhan. Nah, sekarang kita buat di sini.
Ya, tambah distribusi frekuensinya. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini, sampelnya adalah 50. Nilai maksimumnya udah kelihatan. Ya, minimumnya juga kelihatan. Ya, maksimumnya ini, ya. Saya kasih warna kuning. Ini maksimum, ya. Nah, minimumnya ada di sini. Tuh, ya. Ya. Nah, itu minimum, ini maksimum. Kelihatan, teman-teman. Kemudian kita cari R. Rentang, ya. Saya tulis R besar aja deh, range dari kata rentang, range jangkauan atau rentang, ya, range, ya. Kan gitu, range-nya berapa? Nah gitu, range harganya, artinya rentang harganya sampai berapa, ya. R maksimum dikurangi minimum, berarti 86 dikurangi 22, ya, dapatlah nilai 64. Kemudian kita tuliskan, kita sebut banyaknya kelas itu kita lambangkan K, gitu ya, K. Nah, menurut aturan Sturge itu adalah K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N, logaritma, ya. Nah, logaritma tuh N gini, log 10, kenapa 1? Karena 10 nolnya 1, gitu ya, jadi 1. Log 100, 2, kenapa nolnya 2? Log 1 miliar, karena nolnya 9, jadi log 1 miliar 9. Ya, atau pengertian logaritma ini saya jelaskan, ya, walaupun udah pernah dapat ya dulu di SMP atau di SMA, ya, logaritma ya, udah bersama logaritma itu susah juga ya, gitu ya, tapi saya biasa ngajar matematik jadi nggak terlalu repot dulu, ya. Logaritma malah ada persamaan integral dari logaritma sekian, berapa gitu ya. Nah, nih artinya 10 pangkat X sama dengan 10, maka X nya 1, jadi log 10 itu sama dengan 1, gitu, itu istilahnya, ya. Nah, ini N 50, berarti kita harus cari log 50, berarti log 50 itu kan satuan, puluhan, ya. Kalau puluhan berarti depannya 1, gitu ya. Nah, kalau kita cari log 50 itu adalah 1,698970 sekian, ya. Kita bulatkan, jadi 1,7 atau 1,70, ya, 1,7, ya, atau 1,70, boleh 1,7, oh ini sama 1,7, gitu aja lah, ya. Nah, sekarang 1,7 kali 3,3, 17 kan kali 3, 51, artinya kalau 1,7 kali 3,3, 5,1, ya. Nah, situ kemudian 0,3 kali 1,7, 0,51, berarti 5,1 ditambah 0,51, 5,61, ya. Nanti pakai kalkulator aja. Ya. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 5,61, 6,61. Nah, untuk ini jangan dibulatkan, ya, jangan dibulatkan. Artinya di sini nilainya antara 6 dan 7, ya. Jadi antara saja, kalau 6,1 artinya 6 dan 7. Jadi boleh diambil K sama dengan 6, atau boleh K sama dengan 7, karena aturannya pokoknya banyaknya itu antara 5 sampai 20, gitu ya. Jadi boleh diambil 6, boleh diambil 7. Nah, sekarang misalkan kita ambil 6 dulu. Nanti yang 7 lain lagi. Kita ambil 6. K sama dengan 6. Nah, kita hitung panjang kelas. Kita sebutnya P, panjang kelas. P itu adalah range R, ya, R per K. Nah, tuh, ya. R-nya kan udah ada tuh. Nih, range-nya adalah 64. Nih, ya. Ya, diketahui ya, sih. Jadi diketahui, ya, R sama dengan 64 dari atas, ya, range, ya. Kemudian dan K sama dengan 6. Nah, gitu. Nah, maka panjang kelas itu R per K. Ya, sudah ada nilai maksimum 60. Nih 64, ya, P-nya 64 dibagi 6. Dapatlah 10,67. Baru dari sini dibulat. Usahakan dibulatkannya ke atas semuanya, ya, karena kalau dibulatkan ke bawah ini tidak masuk akal nih, 0,67, maka pembulatannya adalah ke atas, ya, pembulatan ke atas. Jadi, ya, jadi P sama dengan 11, ya, P sama dengan 11. Dari hasil di atas, ya,
K sama dengan 6 dan P 11. Gitu. Kemudian dilakukan uji syarat. Uji syarat K harus lebih besar sama dengan R plus 1. Benar nggak? Kalau benar, berarti memenuhi syarat. Gitu ya. 11 kali 6. 11 kali 6 berapa? Ayo. 11 kali 6? 66. 66. Ya, 66. Betul nggak? Lebih besar dari 64 plus 1. 64 plus 1 berapa? 65. 65 ya? Nah, berarti kan benar. 66 lebih besar dari 65. Betul. Berarti K sama dengan 11 dan P K sama dengan 6 dan P sama 11 memenuhi syarat. Gitu. Nah, kalau memenuhi syarat, baru kita tentukan batas kelas bawahnya. Lower class limit. Ya. Ini lower class limit atau kita sebutnya BKB. Ya. Jadi gini, kelasnya kan ada 6. Nih, ya. Kelasnya ada 6. Ada 6. Berarti kita sebut di sini kelas ke-1. Nah, gitu ya. Tuh. Kelas kedua. Nah, gitu. Berarti ada 6 nih. Kelas ketiga. Ya. Kelas keempat. Nah, ya. Terus kelas kelima. Ya. Ya, baru kelas 6. Nah, kelasnya 6. Nah, tuh, ya. Nah, ini berapa nih? Ini batas kelasnya. Jadi, artinya maksud gini, saya buat gini. Ini sama dengan sampai berapa? Gitu, ya. Nah, ini juga gitu. Saya copy dulu. Terus, saya begitu. Dibuat. Nah, berapa rentangannya gitu ya. Nah, untuk kelas pertama, ya kelas pertama udah langsung bisa gini nih. Untuk yang kelas pertama sudah bisa langsung ditentukan ya. Ambil aja kelasnya langsung, kelasnya ini 22 ya. Gitu. 22 atau ya, lebih kecil dari 22, tapi syaratnya tidak boleh melebihi pengurangan dari P, dari 11 itu lebih kecil dari tahu gitu. Ya, atau lebih kecil dari 22 ya. Yang penting rentangannya tidak gitu ya. Atau lebih kecil dari 22. Jangan lebih kecil dari gini. Jangan 22 dikurangi P. Nah, itu jangan sampai segitu. Jadi 11. Ya. Nah, itu saya bilang itu aja, jangan dari. Tapi umumnya orang udahlah ambil 22 aja, ngapain repot-repot ambil 21 gitu ya. Udahlah ambil 22 aja gitu ya. Nah, 22 makanya kita sebut nih batas kelas pertama bawah itu adalah diambil adalah nilai minimum 22 ya. Nah, batas kelas kedua gimana? Nah, kelas kedua itu yang ini. Yang ini. Ya. Gampang saja. Tambah aja P, 22 tambah P. Jadi 33. 33 tambah P untuk yang ketiga, 44. Ya. Kemudian 44 tambah P, tambah 11, 55. 55 tambah P, jadi 66. 66 tambah P, nanti 77. Udah, 6 kelas selesai. Nah, jadi kelasnya jadi ya 22, 32 kan gitu. Ya. Nah, sampai 77. Nih, udah. Nah, yang sekarang yang sama dengannya gimana? Gampang saja. Sebelum 33, ya 32. Tuh. Ya. Sebelum 44, ya 43. Sebelum 55, 54. Sebelum 56, 65. Nah, jadi gini. Gampangnya. Kalau panjang kelasnya, ya, saya buat gini. Ya. Ini kita sebut lebar kelas nih, ya. Ya, lalu gini. Panjang kelas itu kan P tadi, ya. Panjang kelas, ya. Panjang kelas sama dengan 11. Gitu ya.
Nah, kemudian ada lagi istilahnya di sini. Selain panjang kelas, ada lebar kelas. Lebar kelas, gitu. Lebar kelas P dikurangi 1. Nah, atau sama dengan 11 dikurangi 1. 11 kurangi 1. Jadi sama dengan 10. Gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini. 22 ke 32 kan 10. 33 lebar kelas. Ya. Sehingga kita bisa tulis gini. Tuh. Nih lebar kelasnya kan 10. 22 ke 32. Ya, lebar kelasnya adalah 10. Ya. Nah, kemudian 33, 43, 10, 10, 10. Nah, udah. Jadi tinggal gitu. Nah, inilah yang kita sebutkan kelasnya. Nah, kita sebut di sini. P, ya. A sama dengan 11, P sama 11, minimum 22, 86, 50. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, kita lihat aja. Oke. Yang pertama kan tadi, ya. Yang pertama kita lihat adalah 22 sampai 32. Kita lihat di sini. 22 sampai 32. Ada berapa? 22 sampai 32. Ada 7 Pak, 7. 7 ya, ini misalnya kuning. Ini kuning itu artinya 22 sampai 32, ya. Ada 7. Kemudian ada 32. 33 sampai 43. 33 sampai 6. 43. Ada 6. Gitu dan seterusnya, ya. Jadi lihat dari situ angka. Nah, yang sudah diurutkan jadi gampang. Kalau yang belum diurutkan kan repot, ya. Jadi kalau sudah diurutkan lebih mudah. Ya, 22 ini 7, ya. Nah, 14 dari mana? Jadi gini. Kan frekuensinya 7. Tuh. Sampelnya 50, berarti 7 per 50 kali 100%. Ya, gampangnya kan gini. Kalau 7 kali gini, ya. 7 per 50. Ya, kali 100. 100% dibagi 50 aja. Kan 2. Ya, 2 Kak, pokoknya selalu itu 2 perkaliannya. Ya, jadi 7 kali 2 ya 14 gitu. Ya. Jadi di sini 7 kali 2. Nih, atau kalau mau begini. Ini adalah 100 ya, itu kan 2. Jadi 7 kali 2% gitu. Bisa dengan 14%. Ya. Atau 14 dari situ. Kemudian 27 dari mana? Nilai tengah. Ya, jadi antara 22 sampai 32 itu adalah nilai tengahnya 27. Gampangnya ya ditambah aja. Kalau nilai tengah kan gitu. Ya, 22 ditambah 32 ya, kurung sini. Itu dibagi 2 kan 54 ya, 54 dibagi 2 kan 27. Nah, ya, Pak, makanya 27. Selesai. Nah, yang berikutnya tadi kan ada 6. Tuh, 6 kali 2 12. Ini 38 ya. Jadi jaraknya gini, gampang aja. Kalau P-nya sama dengan 11, kan jarak ke sini 11 nih. 32 ke 43 11. Nah, ini juga begitu. 27 ke 38 tambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11. Jadi, ya. Nah, itu caranya seperti itu, ya. Nah, ini saya katakan, jadi kalau dari sini oh mudah kok jadinya membuat ini, ya. Itu kalau kelasnya 6. Nah, nanti coba ada buat kalau kelasnya 7 bagaimana, ya. Ini saya hapus dulu di sini, di bawah udah ada keterangannya. Ya, bosan saya tulis aja lagi, ya. Di bawah ada keterangannya. Kedua. Tuh, FREL, ya. Tuh, 7 kali 50 14% atau 2% kali 7, ya. Tanda kelas, the midpoint of class. Nilai tengah, ya. Nilai tengah kelas. Nanti kalau kelas 1 22 sampai 32, tanda kelasnya adalah 22 dibagi 2 ya. Nah, yang lainnya begitu.
caranya seperti itu. Kalau sudah dibuat stem and leaf diagram. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan enggak? Ngerti ya? Nanti saya share habis ini. Kalau saya share udah. Nah, udah diambil K-nya sama dengan hanya kelas 7. Nah, coba Anda kerjakan yang ini. Ya. Nah, itu sampai situ. Ya. Nah, saya mau dulu sebentar. Ini yang kelas B ya. Kelas B. Nah, habis ini saya share, ya. Anda lanjutkan. Gitu. Nah, misalkan banyak kelas sama 7 gimana? Caranya sama dengan tadi kelasnya 6, ya. Coba Anda cari, ya. Di minggu depan saya periksa, oh gini, oh benar salah, atau gimana, ya. Oke. Sampai saat ini ada yang mau tanya? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Misalkan uji syaratnya itu nggak memenuhi itu gimana, Pak? Kalau tidak harus memenuhi, nggak boleh tidak memenuhi, berarti harus dibulatkan ke atas nanti. Gitu. Makanya saya bilang, ini coba pakai 7, coba syaratnya memenuhi nggak? Gitu. Lalu syarat memenuhinya harus dibulatkan ke atas. Lalu begitu. Ya, bulatkan ke atas, pokoknya harus memenuhi. Tidak boleh tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti nanti ada yang frekuensi yang hilang jumlahnya. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, oke. Gini, untuk sementara ini ya, nanti saya share. Coba Anda kerjakan dulu yang 7. Saya pengen lihat aja. Oh, ada kasusnya begini-begini, nanti baru saya jelaskan, ya. Oke, terima kasih ya. Nanti apa? Absennya tolong ya, ini di-share ke WA saya masukin Smart Campusnya hari ini langsung. Karena ditegur saya belum masukkan, ya. Yang lain-lain udah ada catatan yang beberapa kali, yang kemarin 3 kali dengan tugas saya sudah masukkan, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.